Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Prabowo Subianto gak kuat melihat cermin. Itu lagi trending loh. Bahkan Mbak Nana terus meminta untuk refleksi di depan kaca. Prabowo malah terus balik badan. Gak mau. Gak mau beliau. Mungkin karena pengalaman pahit yang beliau alami. Bahkan dia mengatakan, saya pernah dikatakan anak monyet segala macam. Oke, kita dengarkan sama-sama dan silakan kita tilai sama-sama sebagai rakyat, sebagai masyarakat. Saya ingin minta Bapak Prabowo untuk refleksi. Refleksi atas perjalanan hidup selama ini. Dan apa bayangan yang akan bisa dijadikan pegangan Pak Prabowo ketika akan, ini cerminnya Pak, ini cermin. Jadi kalau refleksi itu kami ibaratkan cermin yang saya minta Pak Prabowo, Pak belum selesai Bapak. Saya mau minta Bapak berkaca lagi. Bapak berdiri di sini, kapan lagi ngerjain Menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak refleksinya di depan kaca Pak. Udah cukup. Jadi maksudnya Bapak di sini sambil berkaca, berbicara pada diri sendiri. Refleksi. Gue udah berkaca. Refleksi kan? Refleksi Bapak. Jadi begini ya, adik-adikku. Pak sambil lihat. Ya gini, saya mau cerita. Pak banyak yang minta berkaca iya, Pak. Saya mau cerita, saya sudah berkaca. Oke. Saya ingat, adik-adik, saya mau cerita ya. Saya lahir tahun 51, ya. Kita baru 1 tahun merdeka, ya. 6 tahun. Ya, maaf, proklamasi tahun 45, tapi penyerahan kedaulatan baru tahun 50, ya, 49. Karena kita harus perang, penjajah gak mau pergi, kita harus perang. Saya mau cerita begini. Ya. Waktu itu, saya mau cerita, begitu saya sekitar umur 22, 23, 24, saya perwira di tentara, saya bawa anak buah saya berenang di kolam renang Manggarai. Waktu itu masih ada kolam renang di Manggarai. Dan waktu saya berenang, saya lihat ada dinding. Dinding dari marmer, tapi tertutup oleh lumut. Saya suruh bersihkan lumut. Dan saya baca, di situ ada tulisan, Honden en Inlander verboden. Ya, artinya anjing dan pribumi dilarang masuk kolam renang. Itu tahun 75 saya baca. Jadi adik-adik sekalian, dulu kita dijajah, kita dibantai, kita diperbudak, kita dimiskinkan, dan kita dianggap lebih rendah dari anjing. Anda minta saya refleksi. Saya pernah hidup di tengah orang Eropa. Saya ingat, saya waktu itu satu-satunya murid yang bukan kulit putih. Tiap hari saya diejek oleh guru saya. Tiap hari dibilang, bangsa monyet, ini itu. Prabowo, your people live on trees. Saya alami. Saya sekolah di beberapa negara, selalu mereka bilang begitu. Rakyatmu tinggal di pohon. Kamu, saya mengalami. Jadi kalau Anda minta saya refleksi,
Saya ingin melihat sebelum saya meninggal, Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Saya ingin lihat tidak ada kemiskinan di Republik Indonesia. Saya ingin lihat anak-anak Indonesia kuat, gembira, senyum, orang tuanya gembira. Itu, Mbak Nana, itu yang mendorong saya. Kalau Anda minta refleksi saya tidak mau bangsa saya dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Saya ingin melihat adik-adik saya ini semua, nanti kau pakai mobil, mobil buatan Indonesia. Kau naik motor, motor buatan Indonesia. Kau pakai jam, jam buatan Indonesia. Kau pakai sabun, sabun buatan Indonesia. Kau pakai parfum, parfum buatan Indonesia. Kau pakai sepatu, sepatu buatan Indonesia. Itu, Mbak Nana, itu yang saya cita-citakan. Terima kasih. Selesai. Prabowo Subianto. Oke, silakan. Menurut kalian seperti apa? Sebelumnya kita baca nih ya, bacaan psikolog terhadap sikap Prabowo Subianto yang tidak mau bercermin. Tidak mau melihat dirinya sendiri. Psikolog ungkap alasan Prabowo tak mau tatap cermin saat acara Mata Najwa. Tak mau terlihat lemah. Itu psikolog bacanya. Coba kita baca nih. Prabowo Subianto baru-baru ini menjadi sorotan usai sikapnya yang enggan tatap cermin acara Mata Najwa 3 baca pres bicara gagasan di Universitas Gadjah Mada. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju itu diketahui menjadi baca pres terakhir yang menyampaikan gagasannya setelah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Diketahui dalam segmen acara tersebut, Najwa Shihab selaku pembawa acara meminta para baca pres untuk refleksi diri di hadapan cermin. Anies melakukannya dengan bercerita tentang pesan senada yang disampaikan oleh ibunya. Sementara baca pres Ganjar Pranowo mengingatkan dirinya atas pesan mendiang orang tua agar melaksanakan amanat dengan baik dan tidak korupsi. Sedangkan Prabowo justru menunjukkan sikap yang berbeda dari 2 baca pres lain. Menteri Pertahanan tersebut justru enggan berbicara di depan cermin. Ia hanya memberikan gestur hormat ketika berdiri di hadapan cermin besar yang sudah disediakan. Banyak juga yang menerka-nerka apa alasan Prabowo menolak saat meminta berefleksi diri di cermin. Terkait hal ini, psikolog Hana Rahmi memberikan pandangannya atau penilaiannya. Menurutnya, sikap Prabowo tersebut menunjukkan kecenderungan penyangkalan. Ketika melihat pantulan diri, Prabowo punya ketakutan gagal seperti sebelumnya. Akademisi di Universitas Bhayangkara itu mengatakan sikap penyangkalan itu muncul lantaran gagalnya di masa lalu sehingga khawatir dikesankan menghayal terlalu tinggi. Jadi kekhawatiran dia untuk dikatakan gagal. Jadi kalau misalnya gagal, dia nggak kepingin melihat apa yang menjadi faktor kegagalanku. Nah itu ada yang kecenderungannya seperti itu. Berada di tengah 2 baca pres yang jauh lebih muda, menurut Hana juga mempengaruhi sikap Prabowo. Di acara malam itu Prabowo tampak ingin memperlihatkan kesan yang sama dengan baca pres lain. Bukan cuma denial, kata Hana, Prabowo juga menunjukkan sikap blocking atas diri. Penolakan berbicara di depan cermin dimaknai sebagai Prabowo yang enggan terlihat kurang atau punya kelemahan. Kenapa tidak mau bercermin? Kalau untuk diri sendiri nggak masalah. Tapi dia blocking di situ. Dia nggak ingin orang lain tahu, menutupi. Jadi jangan sampai orang itu tahu apa yang menjadi kekurangannya, kelemahannya. Orang dengan karakter seperti itu, dia cenderung ya sudah, pokoknya saya bantu, tapi nggak perlu tahu bantuannya apa, dari mana. Ungkapannya. Jadi psikolog membaca ketakutan melihat diri sendiri karena kegagalan yang berturut-turut 2 kali. Dan sekarang nyapres lagi, dia nggak mau terlihat lemah. Kelihatan setelah kemudian
menolak berkaca, dia ngomong berapi-api tentang pengalaman pahit hidupnya. Yang dikatakan anak monyet segala macam. Ya meskipun di akhir beliau mengatakan bangsa kita harus menjadi bangsa yang mandiri, harus menjadi bangsa yang kuat, harus menjadi bangsa yang bermartabat. Produk-produk yang kita pakai harus produk hasil anak negeri, jam hasil di dalam negeri, sabun, sepatu, segala macamnya. Itu bagus dan saya kira itu pun harapan kita semua. Mudah-mudahan bisa terwujud. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan. Menurut kalian seperti apa? Itu kata psikolog. Dia takut akan kegagalan. Dia nggak mau menunjukkan kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.